Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Slamet Heri Winarno, SEMM, selaku dosen mata kuliah Komunikasi Bisnis. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang proposal bisnis yang akan kami lakukan. Sebelum masuk ke penjelasan proposal bisnis, saya akan memperkenalkan diri dan siapa saja yang ada di kelompok 4. Saya sendiri Muhammad Faisalari, dan di kelompok 4 itu ada Ilham Satria Perdana, Maisaratun Ihma, Preti Evelyn, Tangguh Ali Akbar, dan Welita Dameria. Ya, proposal bisnis yang akan kami bahas ini tentang makanan, yaitu kebab DKI. Penjelasan akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Bab 1. Eksekutif Summary. Visi dan misi. Visi kami yaitu ingin menciptakan makanan yang berbahan dasar daging dan makaroni yang higienis dengan harga terjangkau. Dan misi kami yaitu memperkenalkan kepada masyarakat makanan enak dan higienis dengan harga murah, menggunakan bahan baku yang berkualitas baik dan bermutu tinggi, memberikan pelayanan sebaiknya dengan mengutamakan kepuasan pelanggan dan meningkatkan jalur pemasaran untuk kebab. Tujuan usaha untuk melatih mental berwirausaha sejak muda, membuat makanan yang enak dan higienis, memanfaatkan bahan baku yang mudah diperoleh, menumbuhkan jiwa mandiri, menyajikan olahan makanan kebab dengan varian yang beragam untuk memenuhi kebutuhan akan makanan yang cepat saji dan terjangkau bagi masyarakat, melatih public speaking, memberikan pelayanan yang terbaik untuk konsumen, menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar, menambah penghasilan dan pengalaman. Pada umumnya, bisnis yang berhasil memiliki 5 elemen kunci, yaitu perencanaan, menetapkan tujuan, adaptasi, inovasi, dan memasarkan secara konstan. Bab 2. Company Summer. Kepemilikan usaha. Usaha ini diberikan nama Kebab DKI. Ya, nama tersebut merupakan sebuah inspirasi dari tokoh warkop DKI, yaitu Dono, Kasino, dan Indro, yang terkenal di kalangan masyarakat. Terbentuk dari menu utama yaki kebab dengan ukuran yang besar. Dan mengapa dinamakan masa di mana harus membangun suatu usaha bisnis di bidang apapun, membuat kami memfikirkan bisnis apa yang harus kami bangun. Muncullah ide untuk membangun sebuah bisnis di bidang makanan. Mengapa kita memiliki bisnis itu sebut? Tentu saja memiliki usaha di bidang ini banyak digemari saat ini, dan juga bisnis ini akan mendatangkan banyak keuntungan karena makanan adalah salah satu kebutuhan manusia. Dengan viralnya kebab di Timur Tengah membuat kami tertarik untuk membuat usaha kebab dengan varian yang beragam dan sesuai dengan selera masyarakat. Fasilitas dan lokasi usaha: memiliki tempat yang nyaman, lokasi yang strategis yang dapat dijangkau oleh masyarakat sekitar dan ramah lingkungan. Kami menyediakan pesanan online seperti GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood, dan lain-lain. Fasilitas parkir gratis. Bab 3. Produk. Gambaran produk. Produk makanan yang kami tawarkan adalah kebab. Keberadaannya kini sudah sering ditemui di berbagai daerah dengan varian yang beragam. Kebab yang kami tawarkan bukan hanya berisi daging, tetapi juga ada yang berisi makaroni. Gambaran persaingan. Mengetahui apa yang ditawarkan pesaing saja tidak cukup, kita perlu memahami perilaku pesaing dan mengantisipasi tindakan mereka agar bisa selangkah lebih maju. Tidak ada cara lain untuk mencapainya selain melakukan analisis persaingan bisnis. Rencana pencapaian. Rencana pencapaian yang akan kami buat ialah memperluas usaha dagang seperti membuka cabang di daerah atau kota tertentu, sehingga tidak asing lagi di telinga para calon pelanggan atau konsumen. Teknologi. Teknologi yang kita gunakan juga sudah menggunakan teknologi yang modern. Seperti alat-alat yang kita pakai dalam pembuatan kebab sudah modern, bersih, dan aman saat digunakan. Yang terakhir, masa depan produk. Pengembangan produk ke depan untuk produk kebab ini agak sulit, mengingat bahwa model atau jenis dari makanan kebab memiliki karakteristik tersendiri, pasar tersendiri, dan langganan atau customer tersendiri pula. Kemungkinan yang dapat dikembangkan adalah cara penyajian atau cara pendistribusian selangganan. Bab 4. Ringkasan analisis pasar. Segmentasi pasar, strategi STP, ringkasan analisis usaha. Macam segmentasi pasar. Segmentasi
Pertama, segmentasi demografis. Segmentasi demografis adalah dipasarkan ke semua orang yang berusia 7 tahun sampai 50 tahun. Dari semua kalangan tanpa memandang tingkat ekonomi maupun pendidikan. Kedua, segmentasi geografis. Segmentasi geografis sementara menyasar ke konsumen di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Karena bukan bahan dasar daging sangat disukai oleh seluruh masyarakat. Lalu segmentasi psikografis. Psikografis menargetkan ke orang yang suka nyemil, bersantai atau melakukan pekerjaan ringan sambil menikmati makanan ringan yang mudah didapatkan. Sementara strategi STP, segmentation adalah upaya yang memetakan atau pasar dengan memilah-milahkan konsumen sesuai persamaan di antara mereka. 2. Targeting. Targeting ini setelah memetakan pasar. Tahap targeting seperti namanya adalah membidik target market yang telah kita pilih dalam analisis segmentasi pasar. 3. Positioning adalah bagaimana kita menjelaskan posisi produk kepada konsumen, apa beda produk kita dibandingkan kompetitor dan apa saja keunggulannya. Ringkasan di sini ada ringkasan analisis usaha. Semacamnya adalah ada analisis SWOT. Analisis SWOT semacamnya setiap kegiatan untuk memulai usaha. Maka hal yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah mengukur kemampuan kami terhadap lingkungan atau pesaing, yaitu menganalisis melalui analisis SWOT. Semacam strength atau kekuatan yang dalamnya ada rasa enak dan unik dan memakai bahan alami dan halal. Kedua, weakness atau kelemahan. Tidak tahan lama, banyaknya pesaing, belum memiliki cabang. Ketiga, opportunity atau peluang. Kita peluang penjualan kebab DKI. Misalkan kebab DKI memiliki peluang yang cukup besar karena selain memiliki cita rasa yang enak dan unik, banyak pula yang menggemari makanan kebab dengan level pedas dan kami menyediakan menu tersebut dengan harga yang murah. Kedua, memiliki tempat yang nyaman, strategis dan ramah lingkungan. Dan threat atau ancaman. Banyak memiliki pesaing selain dari pedagang kebab lain, sendiri juga dari pesaing makanan sejenis seperti hotang dan burger. 2. Dalam memproduksi kebab DKI, memungkinkan pihak lain mencuri resep ataupun ide usaha yang telah dikembangkan. Dan ketiga, harga bahan baku yang sewaktu-waktu bisa naik dapat menyebabkan kenaikan harga roti tortilla dan daging yang mungkin dapat mengurangi pembeli. Analisis 4P. 1. Produk. Produk yang kami jual berupa kebab yang memiliki angka kecukupan gizi yang memadai. 2. Price atau harga. Harga yang kita tawarkan dari produk yang kami buat dapat dijangkau oleh semua kalangan, baik itu atau kalangan bawah, kalangan menengah maupun kalangan atas. Promotion atau promosi. Dalam melakukan promosi produk ini yang telah dibahas sebelumnya, kami akan banyak memberi potongan harga pada pembelian 2 kebab gratis 1, buy one get one. Pada bulan pertama, place ketiga atau place atau tempat yang kami gunakan dalam usaha ini adalah tempat yang ramai masyarakat seperti jalan raya dan strategis. 3. Rekaman usaha. Bekerja sama dengan GoFood atau GrabFood merupakan layanan pesan antar online di aplikasi Gojek maupun ShopeeFood. Mitra usaha yang sudah terdaftar layanan GoFood akan menerima aplikasi GoBase dan berkesempatan untuk meningkatkan penjualan dengan memperluas jangkauan usaha pengguna aplikasi Gojek. Di sini saya menjelaskan persaingan.
Persaingan pun semakin ketat dalam bisnis makanan, maka ide kreatif menciptakan varian isi kebab baru dibutuhkan supaya produknya tidak kalah di pasaran. Pesaing utama untuk saat ini kami mempunyai beberapa pesaing. Pengaruh pesaing terhadap penjualan kebab agak sedikit berpengaruh karena para pesaing sudah terlebih dahulu berjualan kebab dan juga tempat berjualannya yang cukup strategis, sehingga banyak orang yang melakukan aktivitas di sekitar di tempat tersebut, sering berkunjung dan membeli kebab. Sekian dari saya mengoper untuk kebab 5. Terima kasih. Untuk bab 5, ringkasan strategi dan implementasi. Yang pertama, strategi produk. Untuk mendukung penjualan makanan yang ditawarkan, perlu adanya strategi terhadap produk makanan yang ditawarkan. Produk makanan yang dijual menjadi faktor paling penting dalam menjadi penentu sukses atau tidaknya sebuah usaha bisnis. Hal ini menunjukkan bahwa daripada mempertimbangkan soal harga, konsumen lebih mengutamakan kualitas dari sebuah produk. Selain itu, kinerja dan inovasi dari produk juga ikut mempengaruhi. Strategi produk yang diusung adalah dengan membuat representasi kebab ini menjadi produk yang berbau anak muda. Hal ini dilakukan dengan membuat varian berbagai macam kebab menjadi lebih modern dengan berbagai varian isi seperti daging dan makaroni. Untuk yang kedua, strategi harga. Ada beberapa opsi strategi penetapan harga yang dapat diterapkan, yaitu yang pertama, menerapkan harga sederhana dengan harga yang murah. Yang kedua, menggunakan harga berdasarkan biaya jasa yang diberikan pada konsumen. Yang ketiga, mengurangi biaya operasional. Yang keempat, meyakinkan pemerintah agar lebih optimal dalam mengutamakan usaha produk lokal. Mengenai harga yang ditentukan, kami menyesuaikan dengan target pasar yang kami incar, yaitu anak muda. Maka penetapan harga yang dibuat disesuaikan dengan kantong anak muda zaman sekarang. Jadi tidak mematok harga yang terlalu mahal. Harga selalu menjadi pertimbangan khusus pembeli terhadap produk yang akan dibeli. Produk ini dijual dengan harga yang cukup murah dan dipastikan dapat dijangkau semua kalangan masyarakat, yaitu 20.000. Untuk yang ketiga, strategi distribusi. Strategi penetapan harga meliputi yang pertama, menentukan penetapan harga atas produk yang memiliki varian isi yang berbeda. Yang kedua, mengevaluasi kebutuhan yang ada untuk menyesuaikan harga produk. Yang ketiga, mengubah strategi modifikasi produk. Yang keempat, menanggapi tekanan dan persaingan maupun ancaman-ancaman perang harga lainnya dengan terus mengupgrade strategi. Offline store yang direncanakan akan dibangun di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika sehingga sesuai dengan target pasar yang dicapai. Yang keempat, strategi promosi. Yang pertama, promosi yang akan kami lakukan dengan menyebarkan brosur ke tempat-tempat ramai dan menyebarkannya di sosial media seperti Instagram, Line, Facebook, Twitter, WhatsApp, dan lain-lain. Pada bulan-bulan pertama, kami juga akan memberikan potongan harga kepada para konsumen agar para konsumen tertarik terhadap produk kami dan dapat berkunjung kembali. Untuk yang kedua, pada permulaan kami akan mencoba memberikan potongan harga pada konsumen dan terus mempertahankan citra rasa yang kami punya tanpa mengubahnya ke yang lebih buruk. Yang ketiga, endorsement adalah salah satu strategi promosi di mana kita meminta bantuan para opinion leader di media sosial untuk mempromosikan produk atau jasa yang kita jual. Biasanya para opinion leader atau influencer tersebut memiliki jumlah pengikut yang cukup banyak di media sosialnya dan memiliki impression yang cukup baik atas konten yang mereka hadirkan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Tangguh. Bab 6. Ringkasan manajemen. Organization struktur. 1. Direktur Muhammad Faisal Harik. 2. Manajer keuangan Maisarotun Ikmah. 3. Manajer produksi Welita Damiria. 4. Manajer pemasaran Preti Evelyn. 5. Manajer operasional Ilham Satria Perdana. 6. Manajer SDM, yaitu saya sendiri, Tangguh Ali Akbar. Tim manajemen usaha kebab DKI ini adalah kolaborasi di antara 6 orang mahasiswa. Ke-6 orang ini menyetorkan modal dengan jumlah yang berbeda pada usaha ini. Jadi, jumlah profit yang akan dibagikan nantinya juga akan menyesuaikan banyaknya modal.
Selain berperan sebagai owner, keenam orang ini juga bertugas untuk melayani pembeli dengan sistem shift. Perencanaan SDM. Pembagian perencanaan SDM sebagai berikut. Chief Human Resources Officer Ilham Satria Perdana. Direktur Sumber Daya Manusia Muhammad Faisal Arik. Manajer Sumber Daya Manusia Mai Sarotun Ikmah dan Welita Dameria. Spesialis Sumber Daya Manusia saya sendiri yaitu Tangguh Ali Akbar dan Preti Evelyn. Bab 7. Perencanaan keuangan. Asumsi keuangan. Asas akrual basic. Dasar akrual. Asas cash basic. Dasar tunai. Asas kesatuan usaha. Konsep entitas. Asas going concern. Kelangsungan usaha. Asas pembandingan pengeluaran beban dengan penghasilan. Matching konsep. Asas harga perolehan. Cost. Indikator keuangan. Ada beberapa indikator penting untuk mempertahankan bagaimana keuangan dalam suatu bisnis tetap stabil dan berkembang, di antaranya berinovasi, ikuti perkembangan pasar, memperbarui perkembangan sumber daya manusia, dan waspada dengan pergerakan pesaing. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Faisal Arik. Oke, baik. Sekarang bab 8, closer. Yaitu kebab merupakan makanan yang kami buat dengan berbagai varian produk. Kami ini sangat higienis dan baik untuk kesehatan. Proses pemasaran pada tahap awal kami lakukan dengan penyebaran brosur dan selanjutnya dilakukan melalui media sosial seperti sosial media dan bisa datang langsung ke tempat. Ya, sekian dari presentasi kelompok 4. Kurang lebihnya mohon